Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen penguji yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Yulia Amanda, NIM saya 03210063. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil presentasi saya yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga berdasarkan putusan nomor 21-Pitsus-2023 Pengadilan TUL. Penelitian ini saya lakukan karena saya melihat permasalahan kekerasan yang dalam rumah tangga masih menjadi isu serius. Penelitian ini saya berusaha untuk menganalisis sejauh mana aturan hukum yang mengaturnya. Oleh karena itu, melalui penelitian ini saya berusaha untuk menganalisis sejauh mana penegakan hukum berjalan, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini. Seperti kita lihat di slide 3, ada latar belakang urgensi penanganan KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling sering terjadi di masyarakat kita. KDRT berdampak luas, baik secara fisik maupun psikis, kepada korban. Walaupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sudah diberlakukan selama hampir 2 dekade, kasus KDRT tetap tinggi. Sebagai contoh, data pada tahun 2016 menunjukkan terdapat lebih dari 321.000 kasus kekerasan domestik, kekerasan dalam rumah tangga, dan mayoritas korbannya adalah perempuan. Ini adalah angka yang sangat memprihatinkan. Ada berbagai faktor penyebab KDRT, seperti masalah ekonomi, kecemburuan yang berlebihan, pengaruh alkohol, serta budaya patriarki yang masih mengakar di sebagai masyarakat. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya luka fisik, tetapi juga trauma psikis yang mendalam, keretakan rumah tangga, gangguan sosial, bahkan bisa sampai mengakibatkan kematian. Berdasarkan kondisi tersebut, saya merasa perlu melakukan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum terjadi kasus KDRT, khususnya melalui studi kasus putusan nomor 21-Pitsus-2023 Pengadilan TUL, agar kita mengetahui apakah hukum sudah berjalan sebagai mestinya. Mari kita lihat di slide keempat, ada dampak dan akar permasalahan KDRT. Dampak dan permasalahan KDRT yaitu dampaknya ada luka fisik dan cacat permanen. Dan juga ada trauma psikis atau gangguan emosional, kerugian sosial dan ekonomi bagi korban. Dampak fatalnya hingga kematian. Dan juga ada faktor pemicu KDRT. Yang pertama, kecemburuan berlebihan, kondisi ekonomi yang sulit, sifat temperamental, ketidakmampuan mengelola emosi, atau budaya patriarki yang mengakar. Dan juga di slide selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini saya merumuskan 2 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT berdasarkan putusan nomor 21-Pitsus-2023 Pengadilan TUL. Yang kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. 2 rumusan masalah ini saya angkat agar penelitian lebih fokus pada implementasi hukum dan alasan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu adalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai penegakan hukum terhadap KDRT. Ada 2 fokus utama. Pertama, saya ingin menganalisis bagaimana penegakan hukum dilakukan dalam kasus ini, mulai dari tahap penyidik, penuntut, hingga tahap pemidanaan oleh hakim. Hal ini penting untuk memastikan apakah proses hukum sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, saya ingin mengkaji secara mendalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, baik dari aspek yuridis seperti penerapan pasal-pasal hukum maupun aspek non-yuridis seperti kondisi terdakwa, dampak terhadap korban, dan kepentingan perlindungan anak. Dengan mengkaji hal ini, saya dapat melihat sejauh mana putusan ini mencerminkan keadilan substantif dan memberikan efek jera kepada pelaku, serta perlindungan kepada korban. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang artinya penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum tertulis seperti undang-undang dan putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang saya gunakan terdiri dari data primer, yaitu putusan Pengadilan Negeri Tual 21-Pitsus-2023 Pengadilan TUL.
Data sekundernya seperti buku-buku hukum, jurnal, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Teknik analisis yang saya gunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, di mana data diolah dan dijelaskan secara sistematis agar dapat ditarik kesimpulan yang mendalam. Selanjutnya ada pembahasan fakta kasus. Kasus ini terjadi di Tual dengan terdakwa bernama Lani Center yang melakukan kekerasan terhadap istrinya Aisyah sebagai istrinya saksi. Peristiwa berawal dari kesalahpahaman dalam rumah tangga yang diperburuk oleh pengaruh alkohol, sehingga emosi terdakwa tidak kendali. Dalam kondisi tersebut, terdakwa memukul korban menggunakan casan aki sambil melontarkan kata-kata kasar. Akibat perbuatan ini, korban mengalami luka fisik yang dibuktikan dengan visum et repertum. Barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan adalah penutup charge aki yang digunakan untuk memukul korban. Fakta yang memperburuk keadaan adalah kekerasan ini dilakukan di hadapan anak-anak mereka, yang tentunya menimbulkan dampak psikologis pada anak. Atas perbuatannya, terdakwa kemudian dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan hukuman pidana penjara selama 10 bulan. Selanjutnya ada proses hukum dan pertimbangan hakim. Proses hukum dan pertimbangan hakim dalam proses persidangan, majelis hakim menilai bahwa unsur kekerasan fisik sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat 1 Undang-Undang PKDRT telah terpenuhi karena didukung oleh keterangan saksi, hasil visum, dan pengakuan terdakwa. Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, yaitu perbuatan yang dilakukan di hadapan anak-anak yang menimbulkan dampak psikologis. Sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa menyesali perbuatannya dan korban memberikan pemaafan. Meski ada pemaafan, hakim tetap menjatuhkan hukuman karena KDRT adalah tindak pidana serius yang dilakukan di proses hukum. Selanjutnya ada analisis penegakan hukum. KDRT bukan delik aduan. Putusan ini menegaskan bahwa KDRT adalah delik biasa, bukan delik aduan, sehingga proses hukum tetap berjalan meskipun korban memaafkan pelaku. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip korban dan kepastian hukum. Hakim menekankan bahwa perbuatan terdakwa terbukti melanggar pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024. Dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara, majelis hakim menjatuhkan pidana perlindungan bagi korban, memberikan efek jera kepada pelaku, dan memastikan perlindungan bagi korban. Putusan ini juga ditunjukkan penerapan teori pemindahan integratif, di mana hakim menyimbangkan antara tujuan pembalasan, pencegahan, dan perbaikan sosial. Dengan demikian, meskipun hukuman yang dijatuhkan relatif ringan, putusan ini tetap penting untuk menegaskan bahwa KDRT bukan masalah privat, tetapi masalah hukum yang harus ditindak tegas. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum KDRT. Penegakan hukum KDRT masih menjadi banyak kendala. Pertama, dari aspek hukum. Undang-undang PKDRT sudah memadai pemahaman masyarakat dan sosial hukum masih kurang. Kedua, dari aparat penegak hukum, kualitas SDM dan sensitivitas terhadap kasus KDRT perlu diingatkan karena masih banyak yang menganggap KDRT ini sekedar masalah biasa. Ketiga, keterbatasan sarana seperti rumah aman, layanan pendampingan, dan bantuan hukum terutama di daerah terpencil. Keempat, budaya masyarakat masih ada anggapan bahwa KDRT ini adalah urusan privat, sehingga korban enggan melapor karena takut stigma sosial. Dan juga yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran ini adalah dari hasil penelitian ini saya menyimpulkan bahwa penelitian penegakan hukum terhadap KDRT dalam putusan ini sudah konsisten dengan Undang-Undang PKDRT. Hakim menjatuhkan putusan dengan pertimbangan yang komprehensif baik aspek yuridis maupun non-yuridis. Putusan ini melakukan penegasan hukum bahwa KDRT adalah tindak pidana serius yang meskipun ada pemaafan korban. Hal ini penting untuk memberikan perlindungan kepada korban dan efek jera kepada pelaku. Saran-sarannya adalah berdasarkan hasil penelitian saya memberikan 2 saran. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan layanan pendampingan korban seperti penyediaan rumah aman, konseling psikologis, dan bantuan hukum agar korban merasa aman dan terlindungi. Kedua, hakim perlu menjatuhkan sanksi yang lebih serius dengan mempertimbangkan tingkat kekerasan dan dampak terhadap korban, sehingga memberikan perlindungan hukum substantif sekaligus edukasi kepada masyarakat. Demikian presentasi skripsi saya mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan putusan nomor 21 garing Pitsus garing 2023 garing Pengadilan TUL.
Semoga bermanfaat dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya perlindungan hukum bagi korban KDRT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Saudari Yulia Amanda telah mempresentasikan ya hasil penelitian skripsinya pada pagi hari ini ya. Saya mengapresiasi ya terhadap kelancaran apa yang disampaikan oleh Saudari Yulia ya. Ini judulnya terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan ya. Iya Pak. Dalam rumah tangga berdasarkan putusan pengadilan. Ini di Tual, pengadilan Tual. Iya, pengadilan Tual di Maluku. Ya. Nah, jadi isu konkretnya yang Yulia pahami dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara singkat seperti apa? Isu apanya Bapak, maaf? Isu konkret dalam penelitian Yulia yang terkait kekerasan dalam rumah tangga yang tentu ini melanggar undang-undang KDRT. Isu konkret setelah terjadi KDRT di pengadilan Tual di daerah Tual, Maluku, yang dialami oleh seorang perempuan yang dipukul atau di KDRT dengan charge aki, dan juga dia dalam keadaan mabuk. Jadi dia ada kesalahpahaman antara istri dan suaminya, terdakwa dan saksi. Jadi karena efek dari alkohol, jadi si suami ini melakukan KDRT, melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada sang istri, sang istri dan di hadapan anaknya. Kemudian ini yang menjadi ketertarikan Yulia untuk meneliti hal ini untuk menjadi penelitian skripsi Yulia. Betul Pak. Nah, lalu permasalahan yang bisa Yulia angkat apa? Permasalahan yang bisa saya angkat karena putusan tersebut menarik untuk dianalisis, mengingat hakim tetap menjatuhkan pidana meskipun. Permasalahannya bagaimana? Udah Pak. Ada dua. Yang pertama, bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT berdasarkan putusan nomor 21/2023 Pengadilan TUL. Yang kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Dua masalah ini saya angkat agar penelitian lebih fokus pada implementasi hukum dan alasan yang digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan putusan. Ya. Menjadi rumusan pertama ini Yulia kenakan untuk melakukan pendekatan secara yuridis normatif tadi. Iya betul Pak. Pengkajian untuk pendekatan peraturan ya atau undang-undang. Iya. Nah ini menurut Yulia penganalisisan ini Yulia kenakan teori apa di dalamnya? Seperti yang saya sebutkan tadi, putusan ini juga menunjukkan penerapan teori pemindahan integratif yang dimana sang suami pantas untuk diberlakukan undang-undang PKDRT. Jadi dalam hal ini memang tidak ada celah lagi bagi suami ya untuk diberikan maaf oleh istri. Iya betul Pak. Meskipun memang ini kan dalam ranah rumah tangga ya. Jadi bisa dibilang ada pembalasan atau teori pembalasan ini dengan just desert ya atau hukuman yang setimpal yang menandai adanya teori pemidanaan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Nah, lalu rumusan kedua oleh Yulia bagaimana untuk menjawab analisis rumusan tersebut? Bisa dijelaskan? Rumusal kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, yaitu saya ingin mengkaji mendalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, baik dari aspek yuridis maupun penerapan pasal-pasal hukum dan maupun aspek non yuridis seperti kondisi terdakwa, dampak terhadap korban dan kepentingan perlindungan anak. Oke, jadi di sini Yulia memperhatikan di dalam pertimbangan hakim untuk mengkaji ataupun menganalisis di dalam menentukan atau menetapkan membuat putusan seperti apa yang menjadi pertimbangan yuridis oleh hakim ya. Iya betul. Memang ini dinyatakan memang pasal 44 ayat 1 ya Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini memang sudah syarat sah ya,
pidana. Yang Yulia pahami syarat sah pidana ya, minimum berapa alat bukti? Untuk mempidanain seseorang yang dimana minimal mempunyai 2 alat bukti, yang dimana di pasal 184 ayat 1 KUHP mengatur tentang alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, yang bunyinya sebagai berikut. Alat bukti yang sah ialah 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk, 5. Keterangan terdakwa. Ya. Jadi tadi saya luruskan ya, yang disebutkan oleh Yulia itu 184 ya, pasal terpenuhi untuk jenis alat bukti ya di dalam KUHP ya, Kitab Undang Hukum Acara Pidana ya, bukan di dalam Kitab Hukum Pidana ya, atau KUHP bukan ya. Tentu ini menjadi landasan bagi penegak hukum ya, terutama hakim untuk menerapkan pidana minimumnya 2 alat bukti yang cukup ya. Jadi ini si Yulia calon sarjana hukum ya, tentu jangan dilupakan hal itu ya. Nanti kan akan diimplementasikan di tengah masyarakat luas terkait pemahaman Yulia sebagai seorang intelektual hukum ya. Ini sedikit hal yang menjadi koreksi ya. Ya, Pak. Nanti Yulia jangan dipadukan penulisan literasi antara body note dengan footnote. Jangan, body note ini kan seperti menyantumkan literasinya di tengah artikelnya, tulisan ya. Jadi kalau footnote itu tentu berada di bawah sebagai bentuk literasinya. Nah, satu yang perlu Yulia pahami ketika membuat footnote ya, itu Yulia harus dilakukan secara komputerisasi, jangan manual. Jadi agar supaya persesuaian antara teks dengan referensi itu tersistematis dengan baik ya. Baik, Pak. Caranya mudah, ini saya kasih contoh ya. Kontrol berbarengan dengan ALT ya, keyboard itu dengan F, huruf F, panta. Nah itu kan nanti akan muncul, tinggal dituangkan ke dalam footnote-nya. Baik, Pak. Nah kemudian sedikit dari saya, mohon diperbanyak lagi literasinya dalam bentuk daftar pustaka agar supaya bisa terpenuhnya makna daripada skripsi Yulia ya. Kemudian literasi buku berbanyak ya, pidana terutama ya. Baik, Pak. Literasi artikel ya, penelitian ya, ini dituangkan juga lebih banyak. Kemudian nanti Yulia perbaiki yang menjadi catatan-catatan yang sudah saya tandai ya. Baik, Pak. Mungkin demikian ya, saya haturkan terima kasih untuk Yulia telah mempresentasikan penelitiannya kepada kami tim penguji ya. Untuk pesan saya kepada Yulia, harapannya Yulia kan menjadi sarjana hukum dari alma mater ya. Mohon diperhatikan dan dijaga alma maternya, kemudian terus mengembangkan, jangan bosan untuk belajar dan jangan puas untuk menerima ilmu yang ada, tetap dikaji dan tetap lanjutkan ya di dalam perjuangan penempuh ilmu ya. Untuk nilai nanti saya masukkan ya hasil dari ujian hari ini. Mungkin demikian, mudah-mudahan ke depan Yulia dapat sukses. Amin. Bisa menjadi penegak hukum ya maupun entrepreneur di bidang hukum. Mungkin demikian, terima kasih kepada peserta ujian skripsi pada hari ini.